ikan merah besar. Alian melihat ikan merah itu menangis kesakitan. Alian benar-benar tidak tega. Jadi dia menghabiskan 2 keping uang tembaga untuk membeli ikan merah besar itu. Dia membawanya ke laut untuk dibebaskan. Ketika ikan merah itu hampir tenggelam ke dasar laut, tiba-tiba berubah menjadi bentuk manusia. Siapa yang bisa menyangka bahwa yang dia selamatkan adalah putra kedua Raja Naga. Setelah putra kedua kembali ke istana, dia bersumpah akan membalas budi penyelamatnya dan segera memanggil para penjaga laut dan pasukan udang serta kepiting. Kalian segera naik ke darat dan bantu saya mencari seorang gadis. Dia menghabiskan 2 keping uang tembaga untuk membeli ikan merah besar. Bebaskan ikan itu di laut dan temukan dia. Pastikan kalian membawanya kembali untuk menemui saya. Saya ingin membalas budi dengan baik. Semua prajurit segera berubah menjadi bentuk manusia dan naik ke darat. Mereka bertanya dari rumah ke rumah. Mereka bertanya kepada setiap orang apakah mereka telah melihat seorang gadis yang baru-baru ini membebaskan ikan merah besar. Setelah bertanya selama 2 hari, akhirnya ada seorang nenek penjual bunga yang berkata, "Saya tahu itu adalah Alian dari ujung barat desa. Hari itu dia lewat dari pasar. Dia melihat tukang daging akan menghabisi ikan mas merah dan langsung mengeluarkan uang untuk membelinya." Ketika para prajurit menemukan rumah Alian dan membuka pintu, Alian sedang duduk di tepi tempat tidur menghapus air mata. Ibunya terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat, napasnya lemah. Beberapa hari yang lalu, dia pergi ke gunung untuk mengumpulkan obat, tidak sengaja jatuh dan mematahkan lengannya. Dia juga terkena angin dingin dan tidak punya uang untuk membeli obat, jadi dia hanya terbaring untuk memulihkan diri. Seorang lelaki tua yang berubah dari iblis yang dipimpin Alian berkata, "Tuan rumah kami sangat berterima kasih atas jasa penyelamatanmu. Kami datang khusus untuk mengundangmu." Untuk membalas budi, Alian mengangkat kepalanya dengan wajah bingung. "Jasa penyelamatan? Saya tidak pernah menyelamatkan siapapun. 2 hari yang lalu, kamu membeli ikan merah besar di pasar dan melepaskannya ke laut. Itu adalah tuan kami," kata lelaki tua itu. "Dia adalah putra kedua Raja Naga. Sekarang kami diutus untuk menjemputmu. Apapun yang kamu inginkan." Dia bisa memenuhi permintaanmu. Alian baru ingat tentang hal itu. Dia menggelengkan kepala. "Saya hanya tidak tega melihat ikan dihabisi. Saya tidak pernah berpikir untuk membalas kalian. Kembali saja, ibuku sedang sakit, saya tidak bisa pergi." Melihat dia menolak, lelaki tua itu berkata, "Jika kamu tidak bisa, tuan kami bisa datang langsung. Apapun kesulitanmu, silakan katakan padanya, dia pasti bisa membantumu." Alian menundukkan kepala melihat wajah sakit ibunya. Dia ragu karena uang obat ibunya belum ada. Luka di lengan juga semakin parah. Jika benar bisa mendapatkan bantuan, ibunya bisa diselamatkan. Dia mengangguk sedikit. "Jadi, tolong biarkan dia datang sekali, pada sore hari itu." Tiba-tiba angin sepoi-sepoi muncul di tepi laut. Pangeran kedua berubah menjadi pemuda berpakaian ringan muncul di depan pintu rumah Alian. Dia melihat ibunya Alian yang terbaring di tempat tidur dan maju untuk memeriksa nadinya. Dia mengeluarkan sebuah mutiara bening dari saku. Ini adalah mutiara penyembuh dari Istana Naga. Jika dihaluskan menjadi bubuk dan dicampur dengan air untuk diminum, dalam 2 hari akan sembuh. Alian menerima mutiara itu, terkejut dan senang. Dia segera mengucapkan terima kasih. Pangeran kedua bertanya lagi, "Nona, apakah ada keinginan lain, harta emas dan perak, atau sutra dan kain halus? Atau ingin menjadi istri pejabat, saya bisa membantu mewujudkannya." Alian menggenggam erat mutiara itu. Dia menggelengkan kepala, "Saya tidak mau yang itu. Saya hanya berharap ibu saya bisa sehat dan bisa pergi ke gunung untuk mengumpulkan obat. Tidak lagi terluka, kami berdua bisa hidup dengan tenang." Pangeran kedua tertegun, tidak menyangka dia begitu sederhana. Dia berkata lagi, "Kamu telah menyelamatkan hidupku. Permintaan ini terlalu mudah, jadi aku akan memberimu 1 janji lagi. Jika keluargamu mengalami kesulitan, cukup pergi ke tepi laut dan teriak 3 kali, 2 pangeran. Aku akan datang membantumu." 2 pangeran juga meninggalkan 1 kantong perak dan berpesan agar dia merawat ibunya dengan baik. Kemudian dia berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan menghilang. Alian mengikuti apa yang dikatakan 2 pangeran. Menggiling mutiara penyembuh menjadi bubuk dan memberikannya kepada ibunya untuk diminum, ternyata. Keesokan harinya, wajah ibunya sudah jauh lebih baik, bisa duduk dan berbicara. Pada hari ketiga, luka di lengan dan sakit perutnya sudah sembuh, dan gejala flu juga hilang pada hari keempat. Dia sudah bisa berjalan. Ibu dan anak perempuan itu sangat senang. Alian sengaja pergi ke tepi laut dan berteriak 3 kali, 2 pangeran. Ingin berterima kasih lagi, tetapi setelah berteriak lama, tidak ada respon sama sekali. Dia tahu 2 pangeran mungkin sedang sibuk. Jadi dia pulang dengan tersenyum. Hari demi hari berlalu. Alian tetap bekerja keras setiap hari, memintal benang dan menenun kain. Kadang-kadang pergi ke pasar untuk menjual kain dan menukar uang. Ibunya sudah sembuh. Dia bisa pergi ke gunung untuk mencari obat. Kehidupan di rumah perlahan-lahan membaik, tetapi tidak lama kemudian. Desa mengalami kekeringan, tidak ada hujan selama beberapa bulan. Tanaman di ladang semua mati, air di sumur juga semakin sedikit. Para penduduk desa hampir kehabisan air. Semua orang pergi ke kuil Raja Naga setiap hari untuk membakar dupa dan berdoa agar hujan. Namun, tidak ada gunanya. Alian melihat tanah yang retak. Dia merasa cemas dan teringat janji pangeran kedua. Dia berlari ke tepi laut dan memanggil pangeran kedua. "Pangeran kedua, pangeran kedua." Tidak lama setelah dia memanggil, permukaan laut bergetar dan pangeran kedua muncul, "Nona Alian,
Apa kesulitanmu? Desa kami mengalami kekeringan. Tidak ada air untuk diminum. Tanaman juga mati, bisakah kamu membantu kami dengan menurunkan hujan? Alian berkata. Pangeran kedua mengangguk, ini adalah hal kecil. Namun, saya tidak bisa sembarangan menurunkan hujan, saya harus melaporkan kepada ayah saya, tenang saja. Hujan akan turun besok pagi, dan benar saja, keesokan paginya. Langit memang gelap dengan awan tebal, dan kemudian hujan deras turun. Hujan turun sepanjang hari dan tanaman di tanah perlahan-lahan hidup kembali. Air di sumur juga penuh, para penduduk desa bersorak gembira. Mereka berlari ke kuil Raja Naga untuk membakar dupa dan mengucapkan terima kasih, tetapi tidak tahu bahwa itu adalah pangeran kedua yang diminta oleh Alian, dan Alian juga tidak mengatakannya. Dia tetap menjalani hidupnya, tetapi hal ini tetap diketahui oleh Raja Jahat di desa, Wang Wu, yang biasanya bertindak sewenang-wenang. Menggertak penduduk desa, sekarang Alian bisa meminta hujan. Dia ingin memanfaatkan dia, jadi dia berlari ke rumah Alian. Dengan satu tendangan, dia membuka pintu Alian. Kamu bisa meminta hujan. Pasti kenal dengan Raja Naga, cepat bantu aku minta sedikit harta emas dan perak. Kalau tidak, aku akan bersikap kasar pada ibumu. Alian ketakutan mundur. Aku tidak punya kemampuan itu. Raja Naga yang mau membantu, itu tidak ada hubungannya dengan aku. Jangan bohong padaku. Wang Wu sudah menangkap lengan Alian, aku sudah menyelidikinya. Hujan baru turun setelah kamu berteriak di tepi laut. Jika kamu tidak membantuku, aku akan membuang ibumu ke gunung. Alian tidak punya pilihan. Jadi dia terpaksa setuju dan berlari ke tepi laut memanggil pangeran kedua. Dia menjelaskan situasinya. Pangeran kedua mendengar dan marah berkata bahwa penindas ini sudah keterlaluan. Aku tidak bisa membantunya, tapi aku juga tidak bisa membiarkanmu dibuli. Pangeran kedua mengikuti Alian kembali ke desa. Melihat Wang Wu sedang mengancam ibu Alian dengan tongkat, dia segera maju dan menegur asistennya. Berani kamu membuli keluarga penyelamatmu. Terlalu berani. Wang Wu melihat seorang pemuda berpakaian hijau datang, dengan sinis berkata, siapa kamu? Jangan ikut campur urusan orang lain. Pangeran kedua mengangkat tangan dan melambaikannya. Wang Wu langsung terjatuh ke tanah karena tiupan angin. Tidak bisa bangkit. Dia berkata kepada para penduduk desa, Nona Alian telah menyelamatkan nyawaku. Saya sudah berjanji untuk membantunya. Kedepannya, siapapun yang berani mengganggunya, atau ingin memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Para penduduk desa baru tahu bahwa Alian telah menyelamatkan putra kedua Raja Naga. Mereka semua mengucapkan terima kasih kepadanya. Wang Wu ketakutan dan terus-menerus membungkuk meminta ampun. Putra kedua mengeluarkan suara dingin. Mengingat bahwa kamu adalah manusia biasa, kali ini aku akan memaafkanmu. Jika kamu berani berbuat jahat lagi, saya akan melemparmu ke laut untuk memberi makan ikan. Wang Wu segera berjanji tidak akan berbuat jahat lagi. Kemudian putra kedua membantu desa memperbaiki saluran air, agar tanaman tidak lagi takut akan kekeringan. Para penduduk desa sangat berterima kasih. Alian juga belajar darinya untuk berbuat baik dan menambah pahala. Suasana di desa semakin baik. Alian terus menjalani kehidupan yang sederhana. Dia tidak meminta harta emas dan perak dari putra kedua, juga tidak meminta kekayaan dan kemewahan. Hanya berharap keluarganya selamat, para penduduk desa sehat dan sejahtera. Dan putra kedua juga selalu mengingat budi baiknya. Seringkali mengawasi dia dan orang-orang di desa secara diam-diam. Bertahun-tahun kemudian, Alian sudah tua. Dia sering menceritakan kisah menyelamatkan ikan merah kepada anak-anak, dan selalu mengakhiri dengan, dalam hidup ini, jangan berpikir untuk mengambil keuntungan. Lakukan lebih banyak kebaikan. Siapa tahu, suatu hari nanti akan ada balasan. Kebaikan tidak pernah sia-sia. Anda mengulurkan tangan, orang lain akan membantu Anda saat Anda membutuhkannya.